Hai teman-teman semua, hari ini kami dari kelompok 8 akan berbagi ilmu tentang psikologi sosial. Jangan lupa disimak ya. Psikologi sosial adalah salah satu cabang dari psikologi yang mempelajari interaksi seseorang dengan orang lain. Psikologi sosial mempelajari tentang ketertarikan, kebutuhan, dan pengaruh dalam diri manusia. Teman-teman bisa lihat contohnya di bawah ini, yaitu interaksi dengan orang lain. Untuk menjelaskan lebih jelas tentang psikologi sosial, marilah kita belajar menggunakan salah satu tokoh dari psikologi sosial, yaitu Albert Bandura. Albert Bandura menciptakan social learning theory yang menunjukkan bahwa individu dapat mempelajari perilaku melalui pengamatan terhadap individu lainnya. Social learning theory atau teori pembelajaran sosial merupakan proses pembelajaran akan perilaku sosial bahwa perilaku dapat diperoleh dengan mengamati dan meniru orang lain. 3 konsep teori pembelajaran sosial. Pertama, determinasi resiprokal. Pendekatan yang menjelaskan bahwa tingkah laku manusia dalam bentuk interaksi timbal balik yang terus-menerus antara determinan kognitif atau person, perilaku, dan lingkungan. Yang kedua adalah reinforcement. Individu dapat belajar melakukan sesuatu hanya dengan mengamati dan kemudian mengulang apa yang dilihatnya. Belajar melalui observasi tanpa ada reinforcement. Yang terlibat berarti tingkah laku ditentukan oleh antisipasi konsekuensi yang merupakan pokok teori belajar sosial. Dan yang ketiga adalah kognisi dan regulasi diri. Konsep yang menyatakan bahwa manusia merupakan pribadi yang mengatur lingkungannya, menciptakan dukungan kognitif, dan yang menentukan akibat bagi tingkah lakunya sendiri. Ada beberapa unsur dari modeling. Yang pertama ada attention. Sebagian besar tingkah laku manusia dipelajari melalui peniruan maupun penyajian. Peniruan dilakukan dengan menyimpan perilaku yang baru tersebut ke dalam kognitif, dari pengamatan secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini disebut sebagai perhatian atau attention. Dan yang kedua ada retention. Perilaku baru yang ingin dimiliki oleh seseorang kemudian disimpannya dalam memorinya, yang pada waktunya nanti dia munculkan dengan proses mengingat. Itulah yang disebut dengan unsur yang kedua, yakni mengingat atau retention. Dan yang ketiga adalah modeling. Ingatan selanjutnya akan memproduksi sebuah gerakan-gerakan atau perilaku-perilaku. Inilah yang disebut dengan modeling. Modeling terbagi menjadi 2. Yang pertama, peniruan langsung. Ciri khas dari pembelajaran ini ialah bahwa model memperagakan secara langsung perilaku atau gerakan tersebut yang kemudian ditiru oleh individu. Yang kedua, peniruan tidak langsung, yakni melalui imajinasi atau perhatian secara tidak langsung. Contohnya, individu yang meniru watak tertentu yang dibacanya melalui suatu buku. Nah, apakah teman-teman semua sadar bahwa teori Albert Bandura mengenai modeling ini sering kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita? Kita sering meniru seseorang melalui pengamatan baik secara langsung ataupun tidak langsung. Nah, jadi kami di sini menyiapkan beberapa contoh nyata yang sering kita jumpai di lingkungan kita masing-masing. Wake up in the bright sunlight. Why do I feel numb inside? I've been feeling lost lately. I've been feeling lost lately, yeah. I've been feeling lost lately. I've been feeling lost lately.
don't feel right.